Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni. Tadi adalah cuplikan video yang nanti ceritanya akan kita bahas pada episode kali ini. Jadi ini bukan cerita fiktif ya, ini merupakan sebuah kejadian nyata dan aku mengalaminya sendiri bersama teman-temanku dan warga di sekitarku. Tapi seperti biasanya nama tokoh telah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Oke, langsung saja, tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke ceritanya. Pada sore hari itu, di daerahku sempat ramai mengenai berita anak yang hilang. Sebut saja namanya Fahmi. Mungkin dia berusia sekitar 19 tahun. Tetapi dia berbeda dengan anak-anak pada umumnya atau orang pada umumnya yang mempunyai keterbatasan fisik. Bahkan untuk berjalan saja dia agak susah. Pada saat itu beredar di Facebook bahwa Fahmi ini berada di desa ujung, yaitu desa terakhir di bawah lereng Gunung Slamet atau kaki Gunung Slamet. Dan orang tuanya pun ternyata sedang mencari si Fahmi tersebut. Akhirnya kita anak-anak muda dan warga sekitar pun langsung menuju ke warung nasi. Yang terakhir dikabarkan bahwa Fahmi itu ada di situ, dia meminta minum di warung nasi tersebut. Sesampainya kita di situ, ternyata si Fahmi ini sudah tidak ada di situ. Dan menurut si pemilik warung, Fahmi itu berjalan ke arah selatan, di mana ke arah selatan adalah arah menuju hutan atau di bawah kaki Gunung Slamet persis. Dan itu merupakan desa terakhir. Yang kita heran, kenapa Fahmi bisa jalan jauh sampai ke desa itu? Bahkan dia memasuki ke arah hutan lereng Gunung Slamet. Padahal untuk berjalan biasa saja dia agak susah. Akhirnya kita putuskan untuk masuk ke hutan atau ke lereng Gunung Slamet itu. Kita mulai pencarian pada pukul 4 sore dan kita hentikan pada pukul 9 malam karena mengingat cuaca yang begitu ekstrim, yaitu turun hujan dan kabut pada saat itu dan penerangan juga kita sangat minim. Akhirnya kita putuskan untuk turun dan kita akan melakukan pencariannya lagi besok. Pada keesokan harinya, kita terbagi menjadi 3 tim. Kita semua menyusur dan menyisir semua kaki Gunung Slamet di arah timur dan arah barat. Ketika kita di sana, kita tidak menemukan bahwa ada tanda-tanda manusia ke situ. Ternyata hutan itu pun bukan hutan yang biasa dijalur atau dilewati oleh pendaki maupun para petani. Kalian bisa bayangkan di situ pohon yang sangat tinggi, yang sangat besar. Tetapi itu sempat meragukan saya. Sepertinya Fahmi tidak akan bisa untuk berjalan ke sini. Karena medan yang begitu terjal. Masa bisa sih Fahmi lewatin medan-medan ini, jalan-jalan ini? Bahkan dia untuk berjalan normal saja agak sulit. Akhirnya kita di situ memutuskan untuk menyisir ke perkampungan warga yang di bawah lereng Gunung Slamet yang di arah barat dan arah timur. Ternyata ketika kita menanyakan kepada warga tersebut tidak ada sama sekali yang melihat sesosok Fahmi ini. Karena kita semua capek, akhirnya kita pun putuskan untuk turun. Pada saat itu kita turun pada pukul 12 siang. Ketika kita sudah selesai istirahat, kita sudah selesai makan-makan, sholat, akhirnya kita putuskan lagi untuk menaiki lereng Gunung Slamet atau di hutan bawah Gunung Slamet. Ya walaupun kalau aku sendiri kok nggak mungkin banget nih kalau Fahmi naik ke sini. Tetapi menurut beberapa orang pintar, katanya si Fahmi ini tidak berjalan sendirian. Dalam artian ada makhluk yang menggandengnya. Karena kita kan di desa, jadi kultur atau kepercayaan semacam itu masih banyak banget di sini dan masih banyak yang percaya. Akhirnya kita putuskan kita untuk naik lagi di sana. Dan sampai akhirnya jam 4 sore kita ketemu sebuah gubuk, sebuah gubuk di situ. Akhirnya kita istirahat di situ. Kita minum-minum dan kita sesekali teriakan nama Fahmi di sini. Fahmi, Fahmi, kamu di mana? Dan sampai akhirnya waktu pun tiba malam. Dan itu menunjukkan jam 10 malam. Di hari kedua itu kita pencarian sampai jam 10 malam.
Akhirnya kita putuskan untuk turun lagi. Dan keesokan harinya ternyata ada dari salah satu pihak keluarganya, dia kembali bertanya kepada orang yang pintar. Katanya saudara Fahmi ini sedang disembunyikan dengan makhluk astral. Wah, ini pencarian hari ketiga ini, waduh, sangat mistis sekali. Kita melewati tebing, melewati sungai, dan pohonnya itu, waduh, gede-gede banget. Dan di situ ada anak-anak atau teman-teman saya yang melantunkan adzan, membaca sholawat dan lain sebagainya. Suasananya menjadi sangat sangat mistis seperti itu. Ini adalah cuplikan video. حي على الصلاة. Di situ terlihat kita medan yang begitu terjal kita lalui semua karena kita ingin tentunya menemukan saudara Fahmi ini. Sebenarnya kita juga nggak tega karena Fahmi ini dia itu memiliki keterbatasan. Jadi kita, ya Allah, ini kasihan banget si Fahmi. Gimana caranya kita harus temuin dia? Kemungkinan dia pun tidak bakal bisa bertahan hidup jika ditinggal sendirian di hutan. Akhirnya kita sisir kembali hutan-hutan tersebut dan muncullah kita ketemu salah seorang warga yang katanya kemarin sore dia melihat sesosok Fahmi yang kita ceritakan dengan ciri-ciri seperti itu. Dia berjalan agak susah. Dia melihat Fahmi itu turun dari lereng Gunung Slamet. Dan seketika di situ sedang ada anak-anak bermain. Dan ketika anak-anak itu melihat saudara Ali, anak-anak itu bubar dan mereka ketakutan. Dan saudara Fahmi ini ketika hilang, ketika dia pergi, dia tidak menggunakan baju sama sekali. Dia hanya menggunakan celana pendek. Kalian bisa bayangkan jika benar si Fahmi tersebut ada di lereng Gunung Slamet, bagaimana menderitanya dia. Dia merasakan kedinginan, dia tidak bisa makan. Kacau sekali rasanya. Akhirnya di hari ketiga itu pun kita pulang dengan tidak membawakan hasil. Atau kita tidak ada informasi mengenai di mana si Fahmi tersebut. Terakhir Fahmi katanya terlihat di permukiman warga. Tetapi ketika kita sisir, itu pun tidak ada. Dan bahkan di hari ketiga itu kita pulang sampai jam 1 dini hari. Dan pada saat itu bapak dari si Fahmi itu telah sampai ke rumahnya. Bapak si Fahmi ini dia bekerja di Jakarta sebagai pekerja bangunan proyek. Dan akhirnya pun keluarga beserta ayahnya sudah pasrah. Bahkan mereka sudah bilang, ya udah, ini kan kita pencarian udah 3 hari setengah. Besok, misal kita pencarian lagi sudah tidak menemukan si Fahmi, maka kita paksa untuk hentikan pencarian ini. Dan pencarian ini melibatkan banyak banget elemen-elemen masyarakat yang ada di sini. Ada organisasi pemuda dan lain sebagainya. Akhirnya di hari keempat kita kembali lagi susur. Dan kali ini kita fokuskan ke sebuah sungai. Kita tidak naik ke lereng Gunung Slamet lagi. Kita semua dari tim itu kita fokus ke aliran sungai. Kita susur di situ. Dan sampai sore lagi, sampai malam lagi ternyata tidak ada kabar gembira. Dan pada suatu ketika
itu sekitar pukul tengah 7 malam kita mendengar kabar bahwa Fahmi terlihat di perkebunan warga di desa ujung timur. Wow, akhirnya semua tim yang berada di sungai langsung naik ke atas dan kita langsung menuju desa tersebut. Dan sampainya di situ kita disarankan oleh warga sekitar untuk membawa bunyi-bunyian seperti panci atau wajan karena indikasinya dia bisa terbawa kolong wewe menurut warga setempat dan orang-orang pintar. Akhirnya kita pun membawa wajan, bahkan kita bawa, ada warga lokal situ yang membawa gamelan. Ternyata nihil. Dan menurut si ibu-ibu yang melihat si Fahmi ini, dia terlihat di perkebunan warga, dia sambil melambaikan tangan. Ya Allah, apakah ini kode dari si Fahmi bahwa dia gak akan kembali? Sungguh di sini tuh suasananya jadi merinding banget bro. Jadi merinding banget. Akhirnya pada jam 11 malam, karena warga lokal di situ merasa kasihan kepada tim pencarian, akhirnya mereka memberi saran untuk tim pencarian lebih baik pulang. Nanti untuk pencarian di sini warga lokal yang akan mencari. Nanti ketika ada kabar mereka langsung akan mengabari dari tim. Akhirnya pun kita pulang karena memang kita berturut-turut beberapa hari kita melakukan pencarian, dan itu bukan pencarian yang sangat mudah. Kita melalui banyak hal mistis dan lain sebagainya. Bahkan di salah satu tim pencarian itu juga ada yang melihat sesosok Fahmi, dan dia pun mendengar bahwa si Fahmi ini minta tolong. Tetapi karena si teman saya ini yang menjadi tim pencarian itu yang mendengar hanya satu orang, dia pun merasa takut. Akhirnya dia kembali memanggil tim yang masih di bawah untuk, ayo naik. Tadi aku lihat Fahmi di situ dan dia meminta tolong. Ketika kita ke situ semua tidak ada apa-apa. Dan akhirnya pada malam itu pun sesuai yang dibicarakan oleh keluarganya dan ayahnya si Fahmi yang disampaikan kemarin bahwa ini merupakan pencarian terakhir. Jika si Fahmi memang sudah tidak ditemukan, berarti ya sudah, dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan. Tetapi dari tim kita masih ada yang bersikukuh, kita harus cari besok, nggak apa-apa, keesokan harinya ketika kita akan bersiap-siap untuk berangkat untuk melanjutkan penyisiran dan pencarian saudara Fahmi, kita mendengar kabar bahwa Fahmi ditemukan oleh salah seorang pemburu yang ada di lereng Gunung Slamet. Dengan keadaan dia membungkuk, dia kedinginan, dia menangis dan sudah banyak luka di sekujur tubuhnya. Dan yang membuat kita heran, membuat saya dan teman-teman saya heran, ternyata dia diketemukan di salah satu gubuk, ya tempat di mana saya dan teman-teman saya dan tim saya itu kemarin beristirahat dan lama berada di situ. Kenapa kok kemarin kita di situ, bahkan kita lama, kita ngerokok, kita beristirahat di situ, tapi kita tidak melihat itu. Ternyata setelah dia dibawa pulang, saudara Fahmi pun menceritakan apa yang dia alami. Ternyata menurutnya dia di sana dipeluk oleh makhluk yang sangat begitu besar dan dia berbulu semua. Bahkan di sana pun dia diberikan makanan berupa bakso dan mie, tetapi dia tidak memakannya karena menurut pengakuan dari si ibunya, kalau dia di rumah saja, kalau dia tidak disuapin dia tidak akan makan. Dan menurut orang pintar, jika saudara Fahmi ini kemarin memakan makanan yang diberikan oleh makhluk itu, dia akan terbawa dan dia tidak akan bisa terselamatkan. Dan menurut orang pintar juga, ternyata dia hanya disembunyikan dan ditutupi daun oleh makhluk tersebut. Dia pun bercerita sambil menangis seperti ketakutan. Katanya dia melihat
teman-teman dan warga sekitar yang sedang mencari dirinya. Bahkan dia manggil-manggil. Tetapi dari tim pencarian tidak ada yang melihat dan tidak ada yang mendengar panggilan itu. Jadi kemungkinan besar dia sudah berada di alam lain. Tetapi alhamdulillahnya dia bisa kembali lagi. Dan menurut ibunya sebelum si Fahmi hilang, dia itu sudah mulai bersifat yang aneh-aneh. Bahkan dia ketika selesai main, dia pulang ke rumah, dia membawa kijing. Kijing adalah sebuah tanda dari makam tersebut yang biasanya batu nisan. Dia membawa batu nisan ke rumah dan suruh ibunya untuk membakar batu nisan itu. Dan akhirnya pun Fahmi ditemukan pada hari itu walaupun dengan keadaan banyak luka dan trauma yang sangat mendalam. Tetapi lewat kejadian itu jadi membuat saya semakin percaya bahwa ternyata memang ada makhluk lain selain manusia yang berusaha akan membawa kita ke alamnya. Dan cerita pun berakhir. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.